Hai, bertemu kembali bersama saya Yosi di acara webinar Okta Investama Berjangka. Nah, seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita akan berbicara atau mengulik dulu nih, apa saja mengenai Okta Investama Berjangka. Untuk Investama Berjangka sendiri, itu tuh sudah betul-betul resmi nih Okta Traders. Memiliki 4 perizinan, 1 dari Bapepti, kemudian 1 dari Lembaga Clearing Berjangka, kemudian dari ICDX, dan yang terakhir juga bergabung dalam Asosiasi Aspetindo. Untuk penghargaan Okta Investama Berjangka sendiri juga cukup mumpuni rekan-rekan Okta Traders sekalian, yang mana pada tahun 2021 Okta Investama Berjangka itu memenangkan Most Excellent Broker, kemudian pada tahun 2022 itu juga memenangkan penghargaan Most Transparent Broker. Dan kelebihan trading di Okta Investama Berjangka itu yang pertama adalah low spread, di mana pada saat kita bertransaksi di market otomatis kita mencari platform yang low spread. Nah, itu sudah ada di platformnya Okta Investama Berjangka. Kemudian low commission, bukan sekedar low commission Okta Traders sekalian, bahkan dari commission yang ada itu kita back lagi kepada klien atau nasabah yang sudah bergabung di Okta Investama Berjangka. Kemudian free swap. Nah ini nih andalan atau primadona bagi rata-rata traders yang sudah lama bertransaksi di MT4 atau MT5, yang mana banyak sekali traders yang itu tradingnya menginap, nggak usah khawatir, sekarang sudah betul-betul free swap. Dan yang terakhir adalah kita itu proses withdrawal-nya juga cepat. Nah, untuk media sosial Okta Investama Berjangka sendiri itu juga kita ada 4 platform. Yang pertama kita menggunakan Facebook dengan PT, namanya PT Okta Investama Berjangka. Kemudian untuk Instagram kita menggunakan nama Okta Investama Official. Kemudian untuk Twitter itu kita menggunakan nama OIB Official. Kemudian untuk YouTube channel itu menggunakan nama Okta Investama Berjangka. Dan nggak pernah lupa-lupa, ini materi ini kita juga selalu sampaikan dalam bentuk disclaimer on, yaitu materi ini bersifat informatif untuk referensi dan seterusnya. Nah, tanpa menunggu waktu lama lagi, kita akan mulai masuk ke dalam materi, yang mana kita memanggil Pak Radit. Nih, gimana nih Pak Radit kabarnya? Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Radityo dari Trading Clinic. Hari ini kita akan mengulas tentang cara mempelajari fundamental analisis secara efektif. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa tools dalam melakukan analisa di market terhadap produk pasar uang, komoditas maupun indeks saham, itu kita bisa menggunakan analisa teknikal. Ya, ya. Kita juga bisa menggunakan analisa fundamental. Ya, ya, betul. Kita juga bisa menggunakan bagaimana sentimen pasarnya, begitu ya. Ya, ya, betul. Hari ini khusus kita akan bicara tentang fundamental dari analisis. sisi fundamental Ya. analisisnya Pak ya. Ya. Karena kalau kita bicara tentang analisa fundamental, terkadang orang melihatnya seperti sesuatu hal yang gampang. Padahal sering sekali para pelaku pasar, Okta trader sekalian, yang pada saat melakukan transaksi dengan tools fundamental justru malah terbolak-balik gitu. Nah, oleh sebab itu hari ini kita khusus akan membahas masalah materi fundamental ini. Ya, gitu. ya. Materi penting nih Okta Trader sekalian. Ya, kalau tradingnya mau oke, karena memang sebagian itu tuh rata-rata hanya mengandalkan teknikal doang ya Pak ya. Betul fundamentalnya sekali. kadang-kadang suka dilupain nih. Ya, betul. Nah, di sesi ini Pak Radit akan mengulik gimana sih cara untuk menggunakan fundamental supaya tradingan kita semua lebih optimal ya Pak ya. Ya, karena kalau kita bicara tentang fundamental analisa, sebenarnya banyak tuh komponen analisanya. Mulai dari data inflasi, kemudian data tingkat pengangguran, kemudian kebijakan tingkat suku bunga, kemudian data tenaga kerja dan sebagainya. Banyak sekali. Yang kadang-kadang pada saat melihat banyak data seperti itu, orang menjadi bingung gitu. Nah, oleh sebab itu kita buat nih, gimana data yang banyak tadi menjadi sebuah data yang simple, di mana fundamental analisis ini tidak hanya sekedar dihafal, tapi dipahami dengan cara yang efektif. Gitu. Jadi langsung to the point ya Pak ya. Ya, betul. Ya, betul. Nah,
tidak berlama-lama, kita langsung ke materi aja gitu ya. Oke. Itu ya. Nah, seperti yang Bung Jos bilang tadi, ya kan? Sebelum kita bicara banyak, ada baiknya kita disclaimer on. Betul. Bahwa materi ini memang bertujuan untuk mendidik Okta Trader sekalian, karena memang tergabung di Okta ini banyak kelebihannya seperti yang Bung Yus bilang tadi. Betul. Bahwa kita ada layanan edukasi. Iya. Kita juga ada layanan berita-berita yang secara informatif terus diberikan secara berkesinambungan kepada Okta Trader sekalian gitu ya. Betul. Nah, salah satunya ya program webinar kali ini. Ya, betul. Ya. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang fundamental analisis, ya pada prinsipnya kita gunakan informasi-informasi ekonomi yang terkait dengan pergerakan di pasar uang, bursa saham, maupun di pasar komoditas. Informasi-informasi ekonomi ini bisa kita bicara tentang tingkat penganggurannya seperti apa, tingkat produktivitas sektor industri seperti apa, bagaimana pertumbuhan sektor jasa seperti apa. Nah, ini kalau kita bicara tentang pasar uang, bursa saham, dan pasar komoditas. Ya kan? Tapi kalau kita bicara tentang saham-saham lokal, kita bicara tentang fundamental yang lebih ke arah mikro. Jadi bagaimana pendapatan perusahaan, laporan keuangan ya Pak ya? Ya, betul. Kalau kita bicara tentang saham lokal. Tapi lingkup kita kan di lingkup pasar saham internasional, kemudian pasar keuangan internasional, kemudian pasar komoditasnya pasar komoditas internasional. Oleh sebab itu kita harus bedakan dulu. Gitu. Nah, selanjutnya ketika kita bicara tentang fundamental ekonomi, kita harus pilah fundamental ekonomi itu menjadi dua. Yang pertama data fundamental ekonomi utama, yang kedua data fundamental ekonomi harian. Apa tuh data fundamental utama itu apa tuh? Ya. Jadi fundamental utama itu adalah fundamental sebagai penggerak tren pasar. Oke. Jadi fundamental sebagai penggerak tren pasar. Salah satu contoh fundamental utama adalah misalnya kebijakan tingkat suku bunganya. Gitu. Misalnya Amerika punya kebijakan tingkat suku bunga cenderung untuk menaikkan tingkat suku bunga. Itu secara tren pasar, secara garis besar akan membawa pergerakan mata uang dolar cenderung menguat untuk jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Gitu. Nah, kemudian kita bicara tentang fundamental ekonomi harian. Nah, seperti apa tuh contohnya, teman? Contohnya misalnya nanti kita akan bahas secara detail. Gitu. Nah, ini data fundamental utama. Ini terkait dengan data fundamental utama ini akan menjadi satu data yang akan membentuk pergerakan dari arah tren pasar seperti yang saya sampaikan tadi. Gitu. Contohnya misalnya kebijakan tingkat suku bunga ya. Gitu. Kalau satu negara menerapkan kebijakan tingkat suku bunganya atau kebijakan moneternya ke arah ekspansif, ke arah lebih ke mendorong pertumbuhan ekonomi, maka kecenderungan mata uangnya karena dia menurunkan tingkat suku bunga, kecenderungan mata uangnya lebih ke arah melemah gitu. Atau bahkan sebaliknya, ketika satu negara menerapkan satu kebijakan moneternya ke arah kontraktif atau kebijakan penguatan mata uang, ya kan? Nah, itu maka pergerakan mata uang tersebut kecenderungannya lebih condong pada potensi penguatan atau kenaikan seperti itu. Itu fundamental utama. Baru nanti data yang setiap hari dirilis itu merupakan data fundamental harian. Gitu. Tapi kemarin itu sempat ada data yang unik juga ya Pak, di dalam artian begini. Harusnya kan biasanya nih rata-rata kalau ada rilis data menaikkan suku bunga itu kan penguatan bagi mata uang tersebut. Ya kan? Tetapi kemarin ada yang nyentrik nih, ada yang unik nih. Pound sterling tiba-tiba secara mengejutkan yang tadinya diprediksi cuma naiknya 25 basis poin, akhirnya malah naik 50 basis poin. Dan rupanya bukannya itu malahan naik, dia sempat akhirnya sempat menguat sih memang. Tetapi akhirnya itu menurut Pak Radit kira-kira kenapa itu Pak Radit? Sebenarnya ulasannya nanti kita akan bahas. Oke. Boleh. Gitu. Jadi kita ikuti alurnya supaya ceritanya menarik. Gitu. Kalau tiba-tiba dari kelas 1 kita langsung bicara kelas 6, nanti ada dispute, ada gap, ada barrier. Betul. Ada barrier ini kan. Yang ngejarnya susah nih jadi. Oleh sebab itu kita, tapi nanti pasti akan saya jawab pertanyaan dari Yusuf tadi. Betul. Gitu. Nah, kemudian kita bicara tentang
data-data fundamental ekonomi harian. Nah, ini data-data yang tiap hari dirilis, yang mana ini merupakan data yang cukup penting yang juga berpengaruh terhadap fundamental ekonomi utamanya itu tadi. Nah, contoh yang terjadi akhir-akhir ini misalnya, Amerika akan kembali menaikkan suku bunga, ya kan? Fundamental harian yang mendukung kebijakan moneter tersebut adalah data-data inflasi. Data inflasinya tinggi. Kemudian misalnya pertumbuhan sektor bisnis baik itu di sektor industri maupun sektor jasanya tetap stabil atau cenderung meningkat. Nah, itu mendukung fundamental utamanya. Kayak gitu. Nah, seperti yang saya sampaikan, penetrasi kita adalah ke masalah fundamental utama ya. Ini yang saya sampaikan tadi. Misalnya satu negara menerapkan kebijakan ekspansif atau kontraktif. Itu secara jangka panjang akan membuat mata uangnya dalam frame jangka panjang cenderung dalam uptrend atau downtrend. Nah, seperti itu. Nah, ini salah satu contoh ya. Ini contoh dari kebijakan Federal Reserve yang pada tahun 2021 hingga tahun 2022 kebijakannya lebih ke arah kebijakan pengetatan kebijakan atau menaikkan tingkat suku bunga. Gitu. Jadi kendati data-data hariannya jelek karena dia menaikkan tingkat suku bunga secara agresif karena fundamental utamanya itu adalah lebih ke arah pengetatan kebijakan moneter, maka walaupun datanya jelek, dolarnya terus kuat. Gitu. Terlihat betul dari grafik ya Pak ya? Ya betul. Nah, itu bukan tidak ada latar belakangnya. Ya latar belakangnya adalah ketika tingkat suku bunga dinaikkan, maka yield simpanan buat masyarakat yang menyimpan uangnya di bank secara otomatis akan meningkat dan itu akan menarik banyak capital inflow atau modal arus modal yang masuk ke sektor perbankan dan itu akan cenderung mendorong pergerakan mata uangnya menguat hingga data-data harian yang efeknya negatif terabaikan. Gitu. Nah, di situ banyak orang akan bertransaksi ketika mereka tidak paham dengan data utamanya. Ketika data hariannya negatif, mereka lakukan aksi jual dolar, tiba-tiba kok dolarnya menguat tetapan gitu. Karena faktor itu tadi, karena faktor fundamental utamanya tadi. Seperti itu kira-kira gambarnya Bung Yosi. Nah, lanjutnya ini dia. Ini data fundamental ekonomi harian. Nah, kalau kita lihat dari tabel sebelah kiri, itu banyak sekali data kan. Mulai dari data-data dari kawasan Eropa, data-data dari Eropa ada dari Jerman, ada dari Eurozone, kemudian ada dari Inggris, kemudian dari Amerika gitu. Kalau kita amati satu persatu, kita hafalkan satu persatu, mungkin data tersebut sedikit membingungkan karena memang faktor bahasanya. Yang pertama itu, yang kedua karena artinya gitu. Arti dan efek data tersebut terhadap mata uang atau bursa saham atau pasar komoditas masing-masing negara yang dirilis datanya tersebut. Gitu. Nah, oleh sebab itu kalau kita pelajari satu persatu, mungkin kita akan merasa khawatir pertama kali gitu kan, bisa nggak saya hafalkan sebanyak itu kan gitu. Oleh sebab itu kita bikin sebuah formulasi yang sederhana, yang gampang menuntun orang, yang gampang menuntun para opta trader sekalian untuk bisa mempelajari data fundamental ini secara ringkas dan tepat seperti itu. Gitu. Nah, pada prinsipnya data-data fundamental ekonomi utama dan data-data harian ini juga cukup sangat berpengaruh terhadap pergerakan fundamental ekonomi utamanya, terutama kalau data itu mendukung kebijakan utamanya tadi. Gitu. Contohnya seperti masalah inflasi dan suku bunga tadi, kayak gitu. Nah, kalau pada minggu lalu kita bicara tentang non farm payroll, ya kan? Bulan lalu kita bicara awal bulan ya, awal bulan kita bicara tentang non farm payroll. Ketika non farm payroll-nya bagus, kemudian kebijakan fundamental utamanya strong dollar, ya semakin membuat strong dollar. Contohnya seperti itu. Gitu. Nah, bagaimana mempelajari data yang banyak ini menjadi sebuah data yang simple? Nah, caranya begini. Nah, pada prinsipnya fundamental ekonomi itu kita bagi menjadi 5. Yang pertama, kita bicara tentang demand pull. Yang kedua, kita bicara tentang produktivitas. Yang ketiga, kita bicara tentang tingkat pengangguran. Yang keempat, kita bicara tentang inflasi.
Yang kelima, kita bicara tentang kebijakan moneter. Jadi 5 berita ini saja yang sebenarnya menjadi fokus kita. Karena data yang banyak tadi, data yang banyak tadi merupakan elemen dari 5 hal ini. Gitu. Jadi nggak perlu repot-repot kan, hanya mengetahui aja, kita mengerti aja tentang 5 komponen yang menjadi aspek, yang menjadi isu utama dari fundamental ini tadi. Seperti itu caranya. Nah, kita kembali ke masalah demand pull. Contohnya ya, data demand pull yang merupakan komponen dari data tingkat permintaan adalah yang terkait dengan permintaan eksternal, yaitu neraca perdagangan ekspor impor kita, gitu kan. Kalau ada data-data yang terkait dengan ekspor impor, kemudian neraca perdagangan karena nah itu komponennya masuk dalam demand atau permintaan, demand atau permintaan, gitu. Nah, kemudian kalau dari internal, ada data GNP, Gross National Product, atau data GDP, Gross Domestic Product. Nah, itu merupakan komponen dari permintaan internal. Itu gambaran dari tingkat permintaan masyarakat domestik. Yang elemennya ada lagi, ada data retail sales, ada data chain store, nah, seperti itu. Kayak gitu. Nah, ada lagi datanya yang digambarkan dalam misalnya persediaan barang. Contohnya misalnya inventories semakin datanya turun, semakin bagus atau enggak? Semakin bagus. Karena cadangan di gudang kan semakin turun, artinya tingkat permintaan kan tinggi, gitu kan. Nah, data-data itu merupakan elemen dari data tingkat permintaan. Nah, kalau data tingkat permintaan ini cenderung mengalami kenaikan, maka efeknya akan positif, gitu. Nah, kemudian data yang kedua adalah data produktivitas. Nah, kalau kita bicara tentang data produktivitas, salah satu elemen data yang kita bisa pelajari adalah misalnya data industrial production. Data industrial production ini kan merupakan penjabaran dari produksi di sektor industri. Nah, kalau kita bicara tentang produktivitas, ada produksi sektor industri, ada produksi sektor jasa, ya kan? Kemudian ada sektor jasa terbagi lagi, ada sektor keuangan, kemudian ada produktivitas di sektor perumahan dan sebagainya. Itu merupakan bagian dari sektor produktivitas. Gitu. Jadi kalau misalnya data produktivitas mengalami peningkatan, data ini juga memberikan efek positif terhadap pergerakan mata uang yang bersangkutan. Gitu. Seperti itu, Mas Yosi. Nah, ini 2 aspek yang cukup berpengaruh. Tapi semua komponen 1, komponen 2, komponen 3, komponen 4, komponen 4, komponen 5 itu sampai sangat, 5 ya. Itu sangat terkait erat gitu. Seperti sebuah puzzle yang satu sama lain sangat berpengaruh seperti itu. Seperti itu, Mas Yosi. Nah, setelah kita bicara tentang productivity, pokoknya data-data yang semua terkait dengan produktivitas itu masuk dalam komponen productivity. Nah, data selanjutnya adalah data unemployment atau tingkat pengangguran. Nah, data-data yang terkait dengan tenaga kerja, tingkat pengangguran, itu masuk dalam komponen tingkat pengangguran, unemployment. Ada lagi initial jobless claim misalnya. Initial jobless claim ini kan data report mingguan. Itu merupakan elemen dari data tingkat pengangguran bulanan sebenarnya. Gitu. Atau misalnya di Inggris ada claim count. Claim count juga merupakan komponen dari data tingkat pengangguran. Atau misalnya laporan data tenaga kerja. Ini merupakan komponen besar dari data tingkat pengangguran. Gitu. Jadi hal-hal yang terkait dengan tingkat tenaga kerja dan pengangguran itu kita masukkan dalam sebuah kategori data tingkat pengangguran. Data tenaga kerja dan tingkat pengangguran. Gitu. Kalau data itu mengalami penurunan, data tingkat penganggurannya atau kalau data penganggurannya mengalami penurunan, artinya data tenaga kerjanya kan mengalami peningkatan. Betul. Ya kan? Betul. Nah, itu memberikan efek positif terhadap mata uang tersebut. Ya, gitu. Nah, kemudian kita bicara tentang data inflasi. Data inflasi ini ada data Consumer Price Index contohnya, ada Producer Price Index, ada data Export Price, ada data Import Price, kemudian ada data Import Inflation dan sebagainya. Pokoknya hal-hal yang terkait dengan price itu bisa diartikan itu merupakan data inflasi. Yang lagi ramai sekarang data inflasi nih Pak ya? Iya. Karena inflasi kan lagi pada tinggi semua tuh. Iya betul. Ya. Nah, jadi nggak usah bingung-bingung.
semua data yang terkait dengan price itu adalah data inflasi. Itu intinya begitu. Nah, kalau data inflasi ini mengalami kenaikan, kalau kenaikan itu wajar, maka itu menunjukkan adanya suatu pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau kenaikan itu tidak wajar, itu sebagai efek dari biasanya ada faktor penyebabnya. Gitu. Yang wajar itu menggambarkan pertumbuhan ekonomi. Nah, dari beberapa komponen tadi, 4 komponen tadi, efeknya ke masalah kebijakan moneter. Kalau inflasi cenderung naik secara signifikan, maka settingnya di kebijakan moneter. Settingnya di tingkat suku bunga. Suku bunga dinaikkan, ya kan? Kemudian pada prinsipnya kita bicara tentang selanjutnya harapannya inflasi mengalami penurunan. Gitu. Nah, pada saat tingkat suku bunga, pada saat inflasi mengalami penurunan, ya kan? Nah, baru nanti tingkat suku bunga yang sudah dinaikkan tadi disesuaikan. Jadi alat pensettingnya adalah kebijakan moneter tadi, tingkat suku bunga tadi. Contohnya seperti itu. Atau bahkan misalnya terjadi sebuah kondisi resesi di satu negara. Nah, kalau resesi kan dia kan pengennya kan pertumbuhan ekonomi cepat pulih. Nah, seperti contohnya yang dilakukan oleh Federal Reserve tahun 2008, 2009 ya, pada saat resesi subprime mortgage. Kemudian waktu pandemi kemarin tahun 2020, 2021, tahun 2022. Ya, obatnya adalah salah satunya menurunkan tingkat suku bunga serendah-rendahnya, ya kan? Agar pertumbuhan ekonomi bertumbuh gitu, mengalami sebuah aktivitas gitu. Bahkan kalau dipikir-pikir juga sempat ECB aja tuh sampai minus ya Pak ya? Suku bunganya. Iya betul. ECB suku bunganya 0,25% terendahnya. Itu. Nah, itu salah satu contoh salah satu cara bagaimana kita mempelajari fundamental ekonomi. Jadi kita pilah-pilah saja dalam 4 komponen, yang mana 4 komponen itu sudah mewakili semua berita-berita yang ada di market tadi, berita-berita yang banyak tadi. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing untuk menghafalkan semua berita itu, tapi cukup memahami 4 komponen itu, yang mana 4 komponen ini saling berkaitan satu sama lain. Gitu. Oh ya, rekan-rekan Okta Trader sekalian, itu tuh kalau misalnya bicara mengenai materi, itu tuh jangan khawatir, karena apa? Bagi yang ngikutin secara live, itu tuh materinya akan tetap ada, kita tayangkan di program YouTube channel kita. Jadi seperti yang tadi disampaikan di awal, coba di like dan subscribe untuk YouTube channel Okta Investama Berjangka. Jadi untuk materi ini rekan-rekan Okta Trader sekalian juga bisa mendapatkan, betul nggak Pak Radit? Betul. Ya. Jadi bisa dilihat bukan hanya pada saat ini. Betul. Nanti pada saat sudah senggang waktunya, pada saat lagi santai. Pengen memperbaiki pengen memperbaiki kualitas diri pada saat melakukan transaksi dengan cara fundamental yang tepat seperti apa dan sebagainya gitu. Bisa ambil ada ya, lebih belajar ya. Itu. Ya. Nah, dari kita bicara tentang fundamental, kira-kira gambarannya seperti itu. Mungkin ada pertanyaan. Kalau pertanyaan, sebentar ya Pak. Lebih penting mana antara fundamental dan teknikal nih Pak Radit? Fundamental dan teknikal. Iya betul, karena kan seperti disampaikan di awal, rata-rata nih Okta Trader sekalian nih cenderung menggunakan teknikal doang toh. Sementara fundamentalnya kadang-kadang lupa. Jadi kalau ini lagi curhat atau lagi bertanya? Rata-rata. Oh, rata-rata. Iya. Jadi kalau menurut Pak Radit, gimana nih yang lebih penting? Fundamental atau teknikal? Kalau saya bicara tentang fundamental itu pada prinsipnya gini ya. Kita bicara tentang sebuah arah dan tujuan kita. Kita mau ke barat, ke timur, ke utara, atau ke selatan. Kita tentukan ke barat. Itulah fundamental. Sementara teknikal itu adalah proses untuk menuju ke arah tersebut. Gitu. Jadi pada perjalanan kita ke barat, banyak aspek yang akan dilewati. Gitu. Nah, teknikal di sana. Jadi apakah kita akan
B di level A, sell di level B, taking profit di level C, atau batasan resiko kita di level D. Itu pada saat kita menjalani proses fundamental itu. Contohnya misalnya pada pergerakan indeks dolar tadi, yang mana secara fundamental Amerika cenderung menaikkan suku bunga, maka tren dolar naik. Nah, pada tren dolar naik ini pergerakannya kan tidak mulus gitu, tidak langsung naik gitu kan, naik turun, koreksi ada, tapi intinya tren majornya itu naik. Nah, teknikal itu digunakan untuk masuk pasar. Oh, oke. Gitu. Momentum untuk masuk pasarnya. Masuk pasar, terutama di teknikal jangka pendek di intraday-nya. Gitu. Jadi kalau diartikan lebih penting mana fundamental atau teknikal, kedua-duanya juga merupakan satu komponen yang penting pada saat kita melakukan transaksi. Harus berjalan seiring ya Pak ya. Iya betul. Oh, okay. Ya, gitu. Tapi kalau kita bicara tentang tipe orang dalam melakukan transaksi, metode orang dalam melakukan transaksi, itu banyak gitu kan. Ada yang metode jangka pendek. Kalau jangka pendek banyak yang pakai teknikal karena memang hanya mengharapkan keuntungan scalping kecil aja. Gitu kan. Oh, oke. Gitu. Ya, tren mungkin hanya dilihat 1 atau 2 kali atau 1 atau 2 hari sekali seperti itu, atau seminggu bahkan sekali seperti itu. Tapi pergerakan jangka pendek itu based on chart only gitu. Tapi soalnya begini nih rekan-rekan option trader sekalian, memang betul sekali yang dikatakan sama Pak Radit, biar bagaimanapun fundamental itu penting. Soalnya banyak nih masukan. Biasanya mereka pada scalping nih, tetapi pada saat ke floating baru melihat fundamentalnya gimana, jangka panjangnya gimana. Saya jadi kusut juga tuh Pak. Ya, ya pada saat trading kemudian scalping yang diharapkan adalah keuntungan jangka pendek atau iya. Pada saat ternyata harga tidak searah dengan harapan, kemudian posisi banyak ditahan. Kalau tidak melawan arah tren, mungkin masih bisa diperjuangkan. Iya betul. Kalau ternyata melawan arah tren, ya, arahnya ke arah lebih ke arah, ya itu dia final disaster gitu. Nah, oleh sebab itu kan perlu manajemen risiko gitu. Nah, nanti pada lain kesempatan kita mungkin akan ngebahas itu ya Pak ya. Risiko di lain kesempatan. Kita masih ada pertanyaan mungkin? Ada Pak. Secara garis besar, bagaimana sih cara penggunaan fundamental dalam pengaplikasian trading? Gitu loh, Pak. Penggunaan fundamental dalam pengaplikasian trading. Ya. Kalau saya pribadi ya, saya mengkombinasikan antara technical analysis dan fundamental analysis. Oh, oke. Berarti banyak orang yang pada saat masuk pasar menggunakan technical analysis. Misalnya di daily technical di intraday ya, di technical 15 menit, 30 menit, atau bahkan 1 jam gitu. Oh, oke. Secara pergerakan, kecenderungan pergerakan harga akan naik, kemudian berbalik turun. Ada sinyal penurunan. Nah, pada saat ada sinyal penurunan, biasanya kan orang mulai posisi sell sana ya kan. Nah, saya konfirmasi itu dengan data fundamental. Adakah data fundamental yang mendukung pola penurunan pergerakan mata uang tersebut gitu. Jadi secara teknikal saya konfirmasi dengan teori teknikal. Kalau memang itu tadi data teknikalnya mau menunjukkan penurunan, saya perkuat argumentasi itu dengan fundamental. Biasanya begitu, saya implementasinya. Oke. Gitu. Betul. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi? Yang terakhir boleh nih Pak? Boleh. Oke. Jadi pertanyaan yang terakhir ada, apa strategi kita saat data fundamental akan keluar? Nah, ini nih benar-benar penting nih Pak. Karena kan rata-rata kan orang misalnya mau keluar data non-farm payroll, itu pada standby, langsung pada tremor tuh di depan monitor kan. Gimana tuh cara menghadapi gimana tuh Pak? Ya kalau data fundamental pada prinsipnya kan banyak strateginya gitu ya. Gitu. Salah satu contohnya misalnya, kita kan nggak tahu berita itu akan bagus atau akan tidak bagus gitu kan. Kalau non farm payroll ada isu-isunya gitu, ada kisi-kisinya. Yang mulai dari sebelumnya ada EDP lah, gitu kan. Kalau EDP naik, di mana EDP itu merupakan komponen dari non farm payroll, EDP naik, kemungkinan besar non farm payroll-nya juga akan naik gitu. Lebih bisa diprediksi lah. Ya, kita bisa pasang posisi misalnya non farm payroll Amerika. Misalnya posisinya bagus ya kita bisa beli dolar. Beli dolar dengan jual emas atau kita dengan jual euro atau dengan jual pound sterling dan sebagainya. Nah, atau misalnya kita dengan memasang 2 posisi. Buy dan sell. Buy trapping ya Pak ya? Ya. Oke. Buy dan sell di harga yang tidak terlalu jauh. Kemudian posisi buy kita kasih stop loss
misalnya $5, Oh, oke, posisi A misalnya $3 gitu ya, Ya, posisi sell-nya kita kasih stop loss $3. Hmm. Posisi buy-nya kita kasih taking profit $10 atau $7, Hmm. posisi stop loss-nya, posisi sell-nya kita kasih taking profit juga misalnya $7 atau $10 gitu. Jadi ketika data keluar, apa yang terjadi? Data misalnya bagus, harga terbang kan? Ya, ya. Posisi sell kita kena stop loss berapa dolar? Hanya yang tadi Bapak bilang. Ya, $5. Hmm. Taking profit-nya berapa dolar? Lebih banyak. $7 ya kan? Nah, contohnya seperti itu contoh sederhana. Ya, ya. Nah, tapi banyak jalan menuju Roma lah. Kadang-kadang ada juga yang ngejar gitu, ngejar dalam arti kata begitu data bagus langsung di action gitu. Nah, rata-rata begitu tuh. Nah, hebatnya kalau kenapa saya tertarik dengan Okta ini karena dia menggunakan sistem market execution. Nah, iya betul. Nah, di industri berjangka ini kan ada dua model pasar gitu ya, market execution sama instant execution. Nah, kalau market execution itu ketika kita klik di harga berapa aja pasti akan accept. Betul. Tapi kalau instant execution, begitu kita masuk, harga udah berubah, dia akan requote. Kita masuk lagi, harga udah berubah, maka dia akan requote. Terus kapan kita mau masuk pasar? Ya kan? Gitu. Iya benar. Seperti itu. Masih ada pertanyaan lagi mungkin? Dari siapa? Ada pertanyaan Pak dari Sukses Bersama. Untuk pertanyaannya, untuk strategi yang paling tepat untuk pemula yang mana ya Pak baiknya? Oh, strategi yang tepat untuk pemula. Kalau strategi tepat untuk pemula, ini edukasi ini sebenarnya kita arahkan ke arah orang-orang yang pemula gitu. Jadi mempelajari tren fundamental utamanya dulu, kemudian baru mengikuti pergerakan fundamental hariannya gitu. Dengan tidak mengabaikan aspek teknikal gitu. Untuk pemulanya ya yang kita bicarakan sekarang ini gitu. Nah, jangan khawatir karena ini nanti materinya kan akan diupload di beberapa media sosial dari Okta Investama Berjangka. Bisa ditonton berkali-kali gitu kan untuk memperkuat pemahamannya gitu. Jadi lebih tajam lagi. Ya betul. Ya lebih tajam lagi pemahamannya, lebih paham dengan apa yang kita sampaikan gitu pastinya. Betul. Ya, dengan pertanyaan lain mungkin? Dari Sukses Bersama. Ada pertanyaan untuk data-data ini cara menemukannya bagaimana ya? Oh ya, ada beberapa website yang sering memberikan satu rilis tentang fundamental ekonomi. Tapi kalau saya tidak salah ini ya Okta Investama Berjangka merilis buletin harian ya, yang juga memberikan informasi tentang data-data harian yang akan dirilis begitu ya, Okta Investama Berjangka ya, daily bulletin kalau nggak salah. Iya ya. betul. Itu mungkin bisa didapatkan dan dimanfaatkan oleh para Okta trader sekalian, gitu. Jadi begini, rekan-rekan Okta trader sekalian, melengkapi dari apa yang disampaikan sama Pak Radit, dalam keseharian Okta Investama Berjangka sedari pagi ini itu kita provide yang namanya daily bulletin. Kemudian kita provide lagi news maksudnya apa nih? Berita-berita seputar market itu kira-kira tuh yang menggerakkan pasar di hari tersebut atau hari H itu apaan aja. Nah, kemudian di market Eropa kita tuh akan provide lagi kepada klien-kliennya Okta Investama Berjangka chart mapping atau trading plan signal. Nah, ini nih yang paling menarik. Yang keempatnya kita juga akan provide yang namanya taking profit alarm. Nah, kalau misalnya bicara seperti itu, itulah yang betul-betul mempermudah Okta trader sekalian untuk melakukan transaksi di market. Karena apa? Kita udah kasih nih mappingnya, kita sudah kasih nih fundamental penyebabnya itu apa, kita kasih juga alarmnya itu bagaimana, bukan begitu Pak Radit? Iya, betul. Ya. Jadi kalau orang ingin menjadi seorang petani, diajari cara nyangkut. Iya, betul. Diajari cara budidaya, berbudidayanya seperti apa. Iya. Diajari juga cara membasmi bahamanya seperti apa, Iya, betul, cara panen dan cara menjualnya pun lengkap ya, pokoknya paketnya ya. Betul. Masih ada pertanyaan? Masih ada? Kalau ada, kita tutup. Jangan lupa ya, rekan-rekan Okta trader sekalian, ini semuanya akan terrecord di YouTube channel kita. Jadi bisa di-subscribe di YouTube channelnya Okta Investama Berjangka. Gimana? Ya. Dari Dina. Ya. Saya sering trading pakai data, tapi sering juga salah karena terbalik.
data jelek dolar lemah kuat, kenapa bisa begitu? Seharusnya kan lemah. Oh iya, oke. Oh, oke. Jadi sering trading pakai data, datanya jelek, bukannya dolarnya melemah, tapi lemah malah jadi kuat. menguat. Ya, itu dia. Iya. Nah, Gimana tuh Pak Raden? Ya, ya ini sebuah dilema di pasar gitu ya. Seringkali orang masuk pasar justru pergerakan marketnya berlawanan dengan informasi yang keluar, data yang keluar. Nah, sebenarnya sederhananya kalau mau memahami data utamanya seperti yang saya sampaikan tadi kan di indeks dolar nih, contohnya ketika dia mau naikkan suku bunga kan, dia nggak peduli data jelek, tetap aja dolarnya kuat gitu kan. Nah, oleh sebab itu ketika orang sudah memahami data utamanya, maka menurut saya kendati tersesat akan tetap kembali ke jalan yang benar. Ya gitu. Ya kan? Nah, dalam arti kata tadi lihat kan kebijakan mata uang dolar cenderung ke arah menaikkan suku bunga. Ya. Itu kan strong dolar, ya kan? Nah, tapi ketika kita menjumpai data hariannya jelek, seharusnya kan dolar turun. Tapi turun sedikit, naik lebih tinggi. Udah naik lebih, ya betul, kan? Betul. Nah, karena mengikuti fundamental utamanya. Dengan tingginya tingkat suku bunga, dengan tingginya tingkat suku bunga, itu kan dia memastikan ketika orang investasi ke dolar, maka orang akan mendapatkan yield yang lebih tinggi. Jadi dia mengabaikan faktor yang sepele tadi. Yang minor tadi. Ya, yang minor tadi. Bukan sepele, tapi kurang begitu penting. Iya, gitu betul. Itu kira-kira gambarnya. Sehingga banyak terjerumus orang ketika data jelek, sell, udah harga malah naik. Jadi tetap biar bagaimanapun ya trader itu harus betul-betul diperhatikan fundamental secara makronya itu bagaimana dan secara teknikal jangka panjang trennya itu bagaimana, betul kan? Benar. Ya, betul. Ya, ada pertanyaan, mungkin satu pertanyaan lagi ya? Ya. Oke. Minggu lalu saya lihat ada bank sentral menaikkan suku bunga, tapi mata uangnya kok malah Oh iya. Oke. Inggris tadi ya. Ya. Minggu lalu Bank of England naikkan suku bunga 50 basis point, ya kan? Sempat menguat, kemudian berbalik mengalami penurunan. Nah, secara bersamaan setelah Inggris menaikkan tingkat suku bunga 50 basis point ke angka 5%, ya kan? Federal Reserve melalui gubernur bank sentralnya Jerome Powell memberikan satu gambaran bahwa Amerika pun juga akan menaikkan tingkat suku bunga. Nggak mau kalah nih jadi. Ya, 2 kali lagi, 25 basis point dan 25 basis point. Mengingat ancaman inflasi dan masih tingginya tingkat inflasi di Amerika, dan dia pengen memastikan bahwa inflasi akan bergerak di bawah 2%. Ya. Ini yang cenderung mendorong pergerakan mata uang dolar kemudian menguat terhadap regional currency. Kendati kita melihat bahwa terjadi peningkatan yield di Inggris dari 4,5% ke 5%, masyarakat investor tetap menjadikan dolar sebagai safe haven-nya. Karena dia punya return of investment yield yang lebih tinggi, yang saat ini 5,25%. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kenaikan 50 basis point itu kalau kita perhatikan dari minggu lalu kan itu kan lebih tinggi dari ekspektasi pasar. Namun sejauh ini pasar telah mendiskon itu 25 basis point kenaikannya. Jadi sudah ya boleh diartikan sudah hampir over antisipasi lah, seperti itu kondisinya, sehingga terjadi kenaikan yang tidak begitu berarti, dan cenderung penguatan mata uang dolar masih menjadi faktor utama penggerak pasar. Di samping itu juga kalau saya perhatikan sampai akhir tahun kan memang masih ada jadwal-jadwal lelang obligasi jangka pendek Treasury bill Amerika yang sama artinya dengan menguras likuiditas pasar yang efeknya itu akan menguatkan dolar kan. Itu yang memberikan satu efek positif terhadap pergerakan mata uang dolar. Jadi sobat traders sekalian ya, bahwa ada baiknya jangan terlalu membentengi diri bahwa Anda tidak bisa belajar tentang fundamental analisis. Ada baiknya Anda mulai dari sekarang ini lebih memperdalam atau mempelajari tentang fundamental analisis. Karena sesungguhnya fundamental analisis ini tentang sesuatu hal yang sederhana, yang gampang untuk dipahami. Sehingga dengan Anda memahami fundamental analisis, maka sistem transaksi Anda akan semakin lebih baik, akan semakin sempurna. Kira-kira gambarannya seperti itu. Oke.
Mungkin Mungkin oh masih ada satu lagi. masih ada satu lagi pertanyaan. Oke, oke. Ya. Kalau untuk webinar ini apakah akan dilakukan rutin ya, Pak? Rutin. Untuk webinar. Hmm. Webinar dari siapa tadi pertanyaannya? Dari sukses bersama. Oh, sukses bersama. Kadang-kadang kita susah kalau mau menyapa orang sukses bersama. Halo, sukses bersama ya, bersama saya dan bersama Anda kita sukses gitu ya. Ya, ini webinar ini akan dilakukan secara rutin, kita akan konsisten untuk melakukan hal ini yang intinya tujuannya adalah kita ingin membuat masyarakat investor pada umumnya dan khususnya masyarakat investor yang sedang bertransaksi di Okta Investama Berjangka, ya kan, untuk semakin pintar, semakin ngerti tentang bagaimana strategi trading, bagaimana cara menganalisa sebelum trading, bagaimana membuat trading plan, ya kan, membuat manajemen risiko yang baik, gitu kan, Betul. seperti itu secara konsisten. Dan harapannya dengan adanya pelayanan kita secara optimal, mampu mengikis adanya resiko dari dari sisi pada saat mereka melakukan transaksi seperti itu. Betul. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Iya. Ya, kita sambung lain waktu lagi. Iya, gitu. betul. Kasih ngobrol nggak sengaja, nggak terasa hampir satu jam. Iya, betul. Udah mendekati waktu maghrib gitu ya. Iya, benar sekali. Ya. Sekali lagi kita ingatkan kepada Okta Trader sekalian bahwa ingat acara webinar ini akan diselenggarakan secara rutin dan satu lagi nih, itu para Okta Trader sekalian juga harus subscribe di YouTube channel kita. Ya. Karena semua materi, entah itu I Like Monday maupun webinar atau mungkin nanti program-program Okta Investama Berjangka yang lain, itu semuanya itu akan terrecord di YouTube channel Okta Investama Berjangka. Iya, betul. Atau di media sosial lainnya ya. Iya, ada betul. Twitter, ada Facebook, ya. ada Instagram. Ya. Betul. Ya. Oke, sampai sini dulu kali Pak Radit. Ya. Mungkin Pak Radit bisa menyampaikan apa yang mau disampaikan sebelum kita tutup acara. Closingnya. Iya. Ya, bergurulah sampai ke negeri Cina gitu. Oh, oke. Untuk belajar. Iya. Malu bertanya sesat di jalan. Ya. Terima kasih sekali kepada Okta Trader sekalian. Saya Radityo Setiowibowo dari Trading Clinic mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Dan saya Yosi dari Okta Investama Berjangka mengucapkan sampai ketemu lagi di program webinar kita semua di pekan depan. Terima kasih, salam. Bye-bye.